Ini saya melanjutkan review bab 3 kemarin, sekarang ini bab 4. Determinisme, posibilisme, dan adaptasi. Paham determinisme dan alam menentukan manusia. Perbedaan pendapat di antara para geograf yang menjadi pemerhati geografi sejarah, di mana terdapat dua buah argumentasi. Pertama, argumen tersebut menyatakan bahwa lingkungan geografis menentukan jalannya sejarah. Sedangkan argumen atau pendapat kedua menyatakan bahwa lingkungan geografis hanyalah menawarkan kepada manusia pembuat peristiwa sejarah. Pandangan yang demikian di mana alam dianggap sebagai pola menentukan jalannya sejarah umat manusia dan dengan kebudayaannya ternyata membawa kita akan ikut tergelincir dalam kubangan determinisme geografis, yakni suatu paham yang telah lama ditinggalkan para geograf sendiri. Intinya alamlah dengan kekuatan penguasanya yang tanpa tembus pandang mata atau irasional dan menentukan manusia yang tinggal di wilayah tersebut, sehingga pemujaan terhadap kekuatan alam sangatlah berlebihan dilakukan oleh penduduk wilayah tersebut. Skip dulu. Paham determinisme lingkungan adalah teori yang menyatakan bahwa karakteristik manusia dan budayanya disebabkan oleh lingkungan alamnya. B. Paham posibilisme alam menawarkan kemungkinan bagi manusia bahwa lingkungan alam geografis sebuah wilayah akan menentukan jalannya sejarah sebuah bangsa. Vida de la Blix juga mengajarkan bahwa geografi harus merupakan satu gejala alam, interdependensi dan interkoneksi antara faktor-faktor fisik merupakan kombinasi yang beragam beserta modifikasi gejala alam terutama iklim di dunia. 3. Mempunyai hubungan dengan gejala-gejala di permukaan bumi. 4. Mengenal kekuatan lingkungan dalam beragam bentuk. 5. Memiliki metode ilmiah dalam memberi definisi dan klarifikasi yang ada. 6. Mengetahui peranan manusia dalam menguasai lingkungan alam. Lanjut, geografi dapat dipakai untuk membantu dalam penelitian sejarah. Caranya dengan usaha memberikan beberapa telahan kondisi geografis dari wilayah yang bersangkutan di masa lampau. C. Adaptasi manusia pembuat sejarah dengan alam. Manusia dalam menciptakan peristiwa sejarah di muka bumi selalu dipengaruhi oleh lingkungan alam dimanapun ia tinggal dan beraktivitas secara turun-temurun dalam lingkungan kebudayaan etnik dan bangsa yang dimilikinya. Sebagai yang berpendapat bahwa lingkungan alam akan menentukan watak. Pandangan Verbrief melihat sebuah sejarah dan dunia sebagai satu kesatuan. Verbrief telah menggagas pandangan modernisme yang itu di luar pandangan sejarah yang kolot dan kuno. Modifikasi budaya bagi Allen menjadi supreme atau yang teratas bagi Homo sapiens, di mana adaptasi budaya transmisi informasi dikatakannya sebagai pemberi karakter spesifik yang dominan. Sebagai contoh, proses adaptasi manusia terjadi pada zaman glasial 4, di mana persebaran manusia prasejarah terjadi di mana-mana di belahan bumi. Kebudayaan adalah cara manusia untuk membuat dirinya bahagia di dunia. Kebudayaan merupakan tingkah laku yang harus dipelajari oleh seseorang anggota keluarga yang merupakan bagian dari individu. Inovasi adalah suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal serta penataan kembali dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru sehingga terbentuk suatu sistem produksi dari produk-produk baru. Budaya adalah bentuk ungkapan tentang semangat dalam suatu masyarakat. Teorinya Ibnu Khaldun berpendapat bahwa sejarah dunia itu adalah satu siklus dari setiap kebudayaan dan peradaban.
Manusia yang berhasil melalui tahapan adaptasi terhadap alam atau telah melalui seleksi alam akan menetap dan membentuk serta melakukan aktivitas kebudayaan hingga peradaban. Manusia dengan gen manusia purba yang telah diketahui menciptakan manusia yang tahan penyakit dan suka menjelajah. Nah, segitu saja review bab 4 dari saya. Terima kasih.